Baik, selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kali ini kami akan menjelaskan tugas PPT 1 dan 2 matkul komputasi numerik kelas E. Sebelum itu, kami akan mengenalkan diri kami dulu. Dari saya Idewo Nimacara Buandra, NRP 502525122, dan rekan saya. Mas, nama saya Inyoman Gedean Argiasan Budiasa, NRP 5025251194. Saya Putri Lampriana dengan NRP 5025251189. Oke, setelah itu, eh, yang pertama, saya akan menjelaskan tugas satu PPT, tugas satu di PPT. Jadi, di soal yang pertama itu, jika dilihat di PPT, oh wait, dari sini, berapa jumlah dan sebutkan bilangan angka berarti dari bilangan berikut. Saya ambil contoh dua kasus saja. Dari yang soal A, itu kan 0,84 dikali 10 pangkat 2. Itu jadi angka berartinya dilihat dari 0,84. Nol di depan tidak berarti. Jadi angka berarti itu 8 dan 4. Yaitu ada dua angka. Lalu kasus yang kedua itu misalnya yang C. Itu kan 0,046000. 0, 0 di depan 4 tidak berarti. Tapi 2 nol di belakang 6 berarti karena ada bilangan koma dan setelah angka bukan nol. Jadi angka berartinya itu adalah 4, 6, 0, 0 dan memiliki 4 angka. Lalu soal nomor 2. Soal nomor 2 ini adalah bulatkan bilangan berarti sampai 3 angka berarti. Jadi saya ambil kasus yang nomor A aja. Jadi yang A ini kan 8,755. Itu kan 3 angka pertama itu kan 875. Angka keempat sama dengan 5. Maka 5 di posisi ketiga dibulatkan naik. Jadi itu 8,760. Eh Satu lagi saya ambil kasus yang B. Itu kan 0,36812,124 dikali 10 pangkat 2. Itu tuh bagian pentingnya adalah di 0,368,124. Tiga angka pertama itu kan 368 dan angka keempat itu satu. Jadi tetap. Jadi hasilnya itu adalah 0,368 tuh dikali 10 pangkat 2 tuh hasilnya 36,8. Lalu yang nomor 3 akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di nomor 3 ini kita tuh akan melakukan operasi hitung, lalu menuliskan hasilnya tuh dengan jumlah angka berarti yang benar sesuai dengan aturan penjumlahan atau pengurangan dan perkalian dan pembagian. Nah, di 3.1 ini ada 0,00432 ditambah 25,1 dikali 10 pangkat min 3 ditambah 10,322 dikali 10 pangkat min 2. Nah, kami ubah dulu ke bentuk desimal biasa, jadinya 25,1 dikali 10 pangkat min 3 itu jadinya 0,02510. 10 pangkat 10,322 dikali 10 pangkat min 2 itu sama dengan 0,10322, sehingga 0,00432 ditambah 0,02510 ditambah 0,10322 sama dengan 0,13264. Lalu yang di 3.2 ini ada 4,68 dikali 10 pangkat 6 dikurang 8,2 dikali 10 pangkat min 2. Ubah dulu ke bentuk desimal biasa, jadinya 4,68 dikali 10 pangkat min 6 jadinya 4.680.000. 8,2 dikali 10 pangkat 2 jadinya 820, dikurang hasilnya akan menjadi 4.679.180. Nah, selanjutnya ada yang perkalian. Yang perkalian itu ada 8,38 dikali 10 pangkat 4 dikali 6,90 dikali 10 pangkat min 4. Lalu sama seperti sebelumnya kita ubah jadinya 8,38 dikali 6,90 jadinya 57,822. 10,4 dikali 10 pangkat min 4 jadinya 10 pangkat 0. Karena kedua faktornya itu punya tiga angka berarti, hasilnya juga tiga angka berarti. Jadinya 57,822 sama dengan 57,8. Nah, untuk yang pembagian ini ada 4,68 dikali 10 pangkat min 6 Yes. dikurang 4,45 dikali 10 pangkat min 5 dibagi 7,777 dikali 10 pangkat 3 ditambah 96. Pertama, itu kami ubah dulu bentuknya.
Nah, yang 4,68 dikali 10 pangkat min 6 itu jadinya 0,000000468. Terus yang 4,45 dikali 10 pangkat min 5 jadinya 0,0000445. Sehingga eh, 0,000468 dikurang 0,000445 dibagi 7,777 dikali 10 pangkat 3 tambah 9,6. Selisih di pembilang itu sangat kecil sekali dibanding 9,6, dan setelah dibagi 7,777 kali 10 pangkat 3 hasilnya itu menjadi bilangan orde 10 pangkat min 9. Nah, karena 9,6 hanya memiliki satu angka di belakang koma, penambahan bilangan yang sangat kecil tersebut tidak mengubah nilai pada 9,6 pada pada ketelitian satu desimal, sehingga hasilnya akan tetap 9,6. Nah, lanjut ke nomor 4 itu adalah ada deret Taylor. Nah, di nomor 4 ini kita tuh menggunakan perluasan deret Taylor di sekitar X sama dengan 1 untuk menafsirkan eh, fungsi f sama dengan 2. F di 2 dengan orde 0 sampai orde 4 lalu menghitung kesalahan relatifnya. Nah, fungsi fx sama itu sama dengan e pangkat min x. Nilai sebanyak di x sama dengan 2, f2 sama dengan e pangkat min 2 itu 0,14. Nah, turunan-turunan fx semuanya itu kurang lebih di e pangkat min x. Jadi, di x sama dengan 1. Nah, f1 sama dengan e pangkat min 1 atau 0,3 sama dengan 0,368. F aksen 1 sama dengan min E pangkat min 1 sama dengan min 0,368. F double aksen 1 sama dengan E pangkat min 1 atau 0,368. F triple aksen 1 sama dengan min E pangkat min 1 sama dengan min 0,368. Dan seterusnya dengan pola bergantian tanda. Nah, karena kita ingin mencari F2, maka selisih X adalah 2 kurang 1 atau sama dengan 1. Order order 0 F2 sama dengan F1 sama dengan 0,368. 0,14 dikurang 0,368 dibagi 0,14 dikali 100% sama dengan 162,86%. Itu yang order 1, F2 itu sama dengan F1 ditambah F aksen 1 dikali 1 sama dengan 0,368 dikurang 0,368 sama dengan 0. Karena itu sama dengan 0,14 dikurang 0 dibagi 0,14 dikali 100 sama dengan 100%. Yang order 2 juga tambahkan suku keduanya itu F double aksen 1 dikali 1,1 pangkat 2 dibagi 2 faktorial. F2 sama dengan 0,0 tambah 0,368 kali 1 pangkat 2 dibagi 2 sama dengan 0,184. R-nya itu sama dengan 0,14 min 0,184 dibagi 0,14 dikali 100% sama dengan 31,43%. Nah, di order 3 itu adalah tambahkan suku ketiganya itu F triple aksen 1 dikali 1 pangkat 3 dibagi 3 faktorial itu jadinya min 0,368 dibagi 6. F2-nya 0,184 min 0,368 dibagi 0 sama dengan 0,123 yaitu 0,14 dikurang 0,123 dibagi 0,14 dikali 100% sama dengan 12,14%. Nah, di order 4 itu menambahkan suku keempat F F 41 dikali 1/4 dibagi 4 faktorial sama dengan 0,368 dibagi 24. Itu F2-nya itu 0,123 ditambah 0,368 dibagi 24 dengan 14 itu ya sama 0,14 dikurang 0,14 dibagi 0,14 dan dikali 100% jadinya 0%. Dari sini kita lihat terlihat bahwa semakin tinggi order Taylor-nya nilai pendekatannya makin mendekati nilai sebenarnya dan kesalahannya relatif semakin mengecil. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 5, yaitu di sini menggunakan perluasan deret Taylor order ke 0 sampai order ketiga. Nah, untuk menafsir nilai F3 dari fungsi fx sama dengan 25x pangkat 3 min 6x kuadrat tambah 7x min 88. Nah, di sini kita menggunakan titik basis perhitungan x sama dengan 2 dan hitung kesalahan relatif untuk setiap langkah aproksimasinya. Nah, di sini kita menggunakan fx yaitu 25x pangkat 3 min 6x kuadrat tambah 7x min 8. Kita mencari f aksennya yang pertama yaitu menjadi 75x kuadrat min 12x plus 7. Lalu f double aksennya
menjadi 150x min 12, F triple aksennya jadi 150. Nah, di sini sesuai diminta di pertanyaannya, jika dikasih tahu kita memiliki x sama dengan 2, maka F2-nya sama dengan 102. Nah, untuk F double aksen 2-nya sama dengan 288. Dan F aksen 2 sama dengan 283, F aksennya sama dengan 150. Nah, seperti minta di soal, di nilai absolutnya itu eh, F, F3 sama dengan 554. Oke, masuk lagi. Order 0, Fx i plus 1 sama dengan Fxi sama dengan F2 sama dengan 102. Untuk IE-nya, rumusnya itu VA kurang VE, jadinya 554 dikurangi 102 sama dengan 452. ER-nya sama dengan 452 bagi 554 dikali 100% sama dengan 81,81% 58. Untuk order satunya, Fxi plus 1 sama dengan Fxi tambah F aksen Xi, Xi tambah 1 min Xi sama dengan 102, F aksen 2, 3 min 2 sama dengan 385. Untuk IE-nya, rumusnya VA kurang VE sama dengan 554 dikurang 385 sama dengan 169. ER 169 bagi 554 dikali 100% sama dengan 30,51%. Nah, saya persingkat karena waktunya terbatas, jadi langsung saja untuk hasilnya yang kita dapatkan yaitu F3 554 dan relatifnya 0%. Lanjut ke nomor 6, di sini sama menggunakan perluasan dari Taylor, kita mencari order ke 0 sampai order keempat untuk menaksir nilai F4 dari fungsi fx sama dengan ln x. Di sini gunakan titik basis perhitungan x sama dengan 2 dan hitung kesalahan relatif untuk setiap langkah aproksimasinya, sama seperti nomor 5. Di sini kita diketahui mempunyai fx ln x, f4 sama dengan ln 4 sama dengan 1,39. Eh, kita mencari order 0, fxi plus 1 sama dengan ln 2, 0,69. Lalu kita skip saja ini dan hasilnya itu menjadi 50%. Untuk order satunya sama rumusnya dan hasilnya kita mendapatkan 1,19. Untuk order duanya, sorry, untuk order pertamanya kita dapat 1,69, untuk order duanya sama 1,19, dan order tiganya 1,52, dan order empatnya itu kita dapat di 1,27. Untuk persenannya di 1, untuk persenannya itu jadi kita dapat 21,58 untuk yang pertama, terus yang kedua itu dapat 14,39, yang ketiga 9,57 dan keempat adalah 8,42%. Lanjut untuk yang ke tugas PT 2-nya. Nah, kita memiliki metode grafik, dapatkan angka-angka persamaannya. Nah, untuk nomor satu itu pangkat X min X kurang 2 sama dengan 0. Hasil yang kita dapatkan adalah X sama dengan 1,15. Nah, untuk yang B, 10 pangkat X sama dengan 100 min 2X, X sama dengan 1,99. Dan C, min 0,874 X kuadrat, ditambah 1,75 X, tambah 2.627 X. Jadi ya X sama dengan min 1 dan X sama dengan 3. Oke, karena kita lanjut aja ke nomor 2 karena ini menghitung waktu. Nah, sekarang diminta untuk lengkapi jawaban nomor satu di atas dengan metode tabulasi. Dan di sini didapatkan nilai X yaitu min 180, eh, lalu min 184, min 1,85, 1,10, 1,14, 1,15. Dengan fx, dan dengan rumus fx sama dengan ex min x min 2, hasil yang didapatkan sesuai urutan yaitu min 0,0347, min 0,0012, 0,0072, min 0,958, min 0,0132, 0,0082. Lalu yang B,
Nilai X-nya tuh 1,90, 1,95, 1,98, 1,99. Lalu untuk rumusnya, hasil yang didapatkan itu min 16,77, min 6,98, min 0,54, 1,70. Begitu terus sampai yang bawah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, yang nomor tiga itu adalah menggunakan metode Bolzano atau bisection method. Prinsip pentingnya itu jika pada suatu interval AB berlaku FA dan FB berbeda tanda FA kali FB kurang dari nol, maka ada minimal satu akar di antara A dan B. Lalu kita ulangi proses permisahan interval dengan mengambil titik tengah. Langkah setiap iterasinya itu hitung C sama dengan A plus B bagi 2, hitung FC, hitung FA dikali FC kurang dari nol, akar ada di A, AC sehingga B digeser ke C. Jika FC dikali FB kurang dari nol, akar ada di C, B sehingga A digeser ke C. Ulangi sampai akurasi yang diinginkan. Nah, contoh singkat padatnya itu untuk persamaan X pangkat 3 min 3X plus 1 sama dengan nol dengan interval awal 1,2. Iterasi bisection menghasilkan akar hampiran sekitar X sama dengan 1,532 sampai 3 desimal. Proses serupa kami lakukan untuk semua soal cos X sama dengan 3X, 10X sama dengan 100, 10X sama dengan 100 min 2X, dan X sama dengan 1 plus 1 per X kuadrat, pangkat X min ln X sama dengan 20, dan 10X pangkat min 1 dengan masing-masing interval awal yang dipilih berdasarkan tabulasinya. Nah, lanjut nomor 4 itu metode regula falsi. Nah, nomor 4 ini kita menggunakan metode regula falsi atau false position. Secara konsep itu mirip dengan Bolzano karena tetap menggunakan interval A, B dengan F, A, dan WFB beda tanda. Tapi cara memilih titik barunya itu sangat berbeda. Kalau Bolzano itu kita pakai titik tengah C sama dengan A tambah B bagi 2. Regulasi regula falsi pakai titik potong garis lurus yang menghubungkan A FA dan B FB dengan sumbu X. Rumusnya itu XN sama dengan B kurang FB dikali B kurang A dibagi FB kurang FA. Langkah-langkahnya itu hitung XN dengan rumus di atas, hitung F XN, cek tanda jika FA kali F XN sama dengan kurang dari 0, maka akar di A, XN, B digeser ke XN. Jika fxn dikali fb kurang dari 0 sama dengan akar di xn di B, A digeser ke xn. Nah, ulangi beberapa iterasi sampai mencapai toleransi. Dengan cara ini, regulasi falsi kadang convergen lebih cepat dari Bolzano karena titik barunya itu tidak selalu di tengah. Tapi berat kesisnya nilai yang fx-nya lebih besar. Kami terapkan ini pada persamaan sin x sama dengan 5x min 2, pangkat x sama dengan 2x sama 21, cos x sama dengan 3x, ln x sama dengan 1 plus 1 1 bagi x kuadrat, x pangkat x sama dengan 10, dan x pangkat 3 min 100 dengan interval awal yang sesuai soal. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi untuk nomor 5 itu kita disuruh untuk menganalisis akurasi, yaitu ngebandingin menggunakan Bolzane versus regulasi Falsi. Jadi eh, dilihat dari soal itu kan fx sama dengan tuh dalam kurung 1 min 0,6x bagi x. Nah, dengan tiga iterasi, sampai x ini 2. Nah, pertama secara aljabar, fx itu sama dengan nol setara dengan 1 1 min 06 min 06x sama dengan nol. Itu dia, jadi 0,6x itu sama dengan 1 dan x itu sama dengan 1,6667. Nah, lalu kita bandingin. Jadi yang A kita bandingin menggunakan metode Bolzano. Dari ini ada tiga iterasi. Jadi akar hampiran terakhir XT itu kan jadi 1,625 dan dia itu akan error di 0,0417. Lalu kalau misalnya pakai metode Reguka Falsi, dia itu juga ada tiga iterasi dan akar hampiran terakhir XT itu kan di 1,688 dan dia itu kan error kalau misalnya dikurangin 1,667 dikurangin 1,668 tuh errornya adalah 0,0213. Jadi kesimpulannya adalah teknik Bolzano itu menyimpang jauh
dari akar eksak dibanding dengan teknik regulasi falsi. Nah, itu nyambung juga dengan nomor 6. Kalau dilihat dari PPT ini kan kita disuruh untuk eh, eh, mengimplementasikan algoritma tersebut menjadi sebuah program. Nah, di sini saya sudah membuat programnya. Saya menggunakan bahasa C++ dan Python. Jadi, di sini saya mengidentifikasi fungsi dulu. Jadi, di double ini tuh adalah fungsinya. Saya dengan soal yang di nomor 5, ini saya ambil dari sini, fx 1-6x, saya ambil fungsi yang di sini. Lalu saya menerapkan algoritma Bolzano. Nah, kalau dilihat dari, bentar, dari code yang ini, di sini tuh, ini tuh perintahnya tuh adalah, eh, jadi semua angka desimal dicetak dengan 6 angka di belakang koma. Lalu dia akan ngeprint ngeprint header tabel kolom dari A, B, C sampai F. Eh, lalu dia akan ngeinisialisasi C dan FC atau nilai tengah dan nilai fungsi di tengah. Lalu di bagian sini itu bagian loop. Loop ini, jadi penjelasannya adalah C sama dengan 0,5 dikali A plus B ini. Ini tuh adalah untuk menghitung titik tengah interval saat ini. Jadi itu adalah rumus bisection klasik. Lalu FC FC ini itulah untuk menghitung nilai fungsi di titik tengah itu. Lalu saya ngeprint ngeprint lalu di if ini tuh adalah kalau nilai fungsi di C sudah sangat dekat nol atau akar sudah cukup bagus. Lalu kalau panjang intervalnya A, A, B sudah sangat kecil dan kalau salah satu terpenuhi maka break dari loop. Lalu sinilah untuk update interval. Lalu penjelasan untuk Python-nya. Di Python ini saya nge-import, jadi NumPy ini adalah untuk membuat array X secara rapi. Lalu Matplotlib ini adalah untuk menggambar grafik. Oke, eh, simpelnya itu adalah kita langsung ke Xmin aja. Jadi ini tuh adalah domain X dan nilai fx. Jadi Xmin Xmax ini adalah batas sumbu X untuk grafik. Lalu ini np labs linspace ini adalah membuat 400 titik X di antara 1,0 sampai 2,5 secara merata. Oke, lalu code ini itu simpelnya itu adalah dekorasi judul dan label sumbu. Terus ini tuh untuk menampilkan, sorry, yang grid ini mana ya? Em, PLT. Oh ya, ini tuh untuk nampilin grid supaya lebih mudah dibaca. Terus legend ini untuk keterangan kurva dan garis akar. Jika dilihat, saya sudah sempat ngeran. Jadi, dia tuh muncul root yang dipakai itu adalah 1,66664. Itu tuh mirip dengan yang ada di nomor 5. Ini adalah hasil grafiknya. Baik. Oke. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika masih banyak maaf kurang, mohon dimaafkan karena waktu juga, jadi kami akhiri. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan eh, terima kasih. Terima kasih. Makasih. Makasih.